yang gajinya itu di bawah 1 juta sebulan. Lu bayangin dengan hidup 1 juta sebulan lu punya anak gimana? Gitu. Nasi padangnya 12.000. Tapi kalau kata gua nih Ruk ya, mending nggak usah punya anak Ruk. Susah. Kenapa? Susah apanya, Jil? Ya kan harus punya prepare mateng, duit, didikan. Lo justru itu, lo sebagai laki-laki, lo harus punya tanggung jawab buat ngidupin anak-anak lo nanti. Pendidikannya gimana nih? Kalau orang tuanya bejat, kalau gue bejat juga, anak gue bejat juga. Ya justru itu, lo harus berubah jadi nggak bejat. Itu dia susah. Apa yang susah? Ah susah Ruk, gak bisa kayak gitu. Ah lu mau maksain statement lu ya gitu. Enggak, Gitu. emang poin dari punya anak itu adalah orang tuanya itu harus bisa berubah menjadi lebih baik, Jil. Ya bener tapi nggak begitu ceritanya men. Loh, kenapa? Ya susah juga kalau gitu Ruk. Tuh, ada Bang Black tuh, sama Bang Sangga. Oh iya tuh. Bang, sini Bang, jawab Bang. Apaan ribut-ribut? Malam-malam lu ribut-ribut. Ini Ngomongin Bang, apaan? gila. Masa gue bilang gue nggak mau punya anak, dia nggak setuju sama gue. Kan hak gue. Suara lu sampai kedengeran loh. Sorry. Telapan. Iya. Gua udah Ngomongin liat, apaan sih? Hah? Perkara child free Bang. Child free? Dia nggak Iya. setuju katanya gue child free. Child free apaan? Gak punya punya anak. anak. Nggak punya anak. Iya. Nggak mau, Nggak nggak mau, mau nggak mau punya punya anak. anak. Oh. Terus? Kenapa? Kenapa lu nggak mau punya anak? Dia, Gue Lu nggak mau? Oh. aneh kan Bang? Ngapa emang? Lah kan nggak aneh Bang. Misalkan gue nggak siap punya anak. Terus finansial juga nggak mencukupi. Terus gue nggak bisa ngedidiknya. Terus anakku mau jadi apa? Kalau menurut lu aneh gitu ya? Menurut gua aneh Bang, Anehnya gimana? karena dia bilang nanti anak-anaknya itu ya bakal gimana untuk pendidikannya dan lain-lainnya. Ya menurut gua ya orang tuanya emang harus bisa berubah menjadi lebih baik buat yang ngidupin anak-anaknya gitu loh. Oh lu nggak siap? Nggak maksudnya. siap. Jadi lebih milih nggak punya anak gitu ya? Iya begitu. Letanya dia tuh gimana tuh? Tapi gue sedikit paham sih. Iya. Lu banyak ketakutan kan lu? Banyak. Iya. Coba lu sebutin deh ketakutan yang paling besar, yang paling gede apa? Ya? Yang paling gede finansial tuh pasti tuh ekonomi. Ah. Semisal melarat nih punya anak, anak lu mau Iya. diapain? Terus pendidikan, misalkan gue udah bener, anak gue yang batu misalkan. Lu Tunggu. tau lah anak sekarang gimana? Ekonomi. Kenapa emang ekonomi? Ya kalau gak siap, Ah, nggak cukup, Iya. anaknya nggak bisa sekolah gimana? iya juga sih ya. Tapi sebenarnya itu tanggung jawab orang tua Bang. Iya itu kan yang diusahain, cuman kan nggak tahu nasib kedepannya gimana. Jadi milih nggak punya anak sekalian gitu. Iyalah, Tapi lu kawin nggak? kawin lah tetap. Berarti di luar dong? Di luar apa? Di luar. Aduh. Nah, biar nggak jadi kan harus pakai pengaman. Iya. Mahal tuh pengaman tiap Enggak. kali pakai. Iya. Kalau sehari lu 10 kali main, berarti pakai 10 kali gitu Nah, itu kan pengaman. kotak kecil 10.003 isinya. Kok lu tahu? Tahu banget, tahu banget Soalnya nih, lu tawar kan? Gua aja nggak tahu. tahu banget. Tahu kan udah diedukasi lah. Oh. Education man bro. Niat, udah searching dia, tamu udah prepare. Iya, udah oh, dia prepare. harga segini. Nah, kalau bicara keuangan, lu lebih milih beli pengaman daripada duit buat beli pengaman itu ditabung buat pendidikan. Ya kan beda 10.000 dapat nih pengaman. Ah. Terus 10.000 bisa sekolah lu. Oh, Lagi mana ceritanya? Jadi lu nggak siap, takutnya lu maaf ya berkekurangan misalnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau daripada lu susah hidupnya gara-gara ada anak, ekonomi lu juga nggak mapan, Iya. mendingan gak usah punya anak gitu ya. Sebenarnya lebih takut anak gue yang susah Ah, daripada gue yang susah. anak lu Iya. jadi nggak keurus. Nah, kalau gue yang susah kan, ya gue kan udah di sini, udah napas. iya. Gimana bener. caranya gue bertahan hidup? Tapi balik lagi nggak sih Bang? Kalau dia takut anaknya yang susah, ya otomatis bapaknya juga susah dong. Harusnya. Berarti bapaknya Bapaknya harus mikir. harus punya Nah. semangat lebih gitu loh buat nyari duit buat hidupin anak-anaknya kayak gitu loh. Iya, itu kan posisinya kalau udah punya anak duluan kan? Dia cocok jadi wakil presiden nih kayaknya nih. Eh, Bukan berarti yang sekarang nggak cocok ya. Gue cuma ngomong dia cocok kayaknya gitu. boleh. Amin. Amin. Tapi kalau dari gue sih, jangan takut sama yang hal belum terjadi sih ya. Tapi tetap kalau misalnya hak orang pengen punya jalan hidup bagaimana, ya itu haknya dia.
Cuman ya kalau alasannya konyol kalau buat gua konyol sih. Lu juga anggapnya konyol kan? Sepakat gue bang. Kalau misalnya takut ntar anak gua malah jadi nggak keurus, apalagi dari segi finansial ya. Ya itu justru jadi motivasi tersendiri buat calon bapak gitu loh. Tapi coba gua ini ya, gua pahami nih cara berpikirnya. Lu pasti ngelihat kayak gini karena ngelihat realita di Indonesia kan? Iya betul. Iya. Lu tahu nggak berapa banyak orang yang gajinya di bawah 1 juta di Indonesia? Gaji di bawah 1 juta. Iya. Sebulan loh, sebulan. Sebulan di bawah 1 juta. Ya. Tahun 2025 itu ada 170 jutaan orang atau 61% yang gajinya itu di bawah 1 juta sebulan. Lu bayangin dengan hidup 1 juta sebulan, lu punya anak gimana? Itu masih padangnya 12.000. Itu juga dagingnya kecil ya. Iya. Dari segini Sekali dikasih. makan tuh 12.000. Bukan Punya berarti anak. mereka nggak usaha ya. Mereka usaha. Kan kerja. Cuma dapetnya segitu. Apalagi kalau punya anak ya. Iya makanya. Berapa lagi tuh belum Nah. susu, popok. Kalau UMR itu Nah, untuk diri sendiri apa beserta penghidupi keluarga sih? sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Nah, Dan lu tahu nggak berapa jumlahnya yang dapat gaji UMR di Indonesia? berapa? Nggak lebih dari 10% ya. Lu Berarti- yang bayar pajak itu cuma 10%. PPH 21 itu cuma 10% di Indonesia. Tapi kalau lu sendiri khawatir nggak anak lu nanti nggak bisa tercukupi? Enggak. Kenapa? Ya? Karena gue ya kalau emang dari gue sendiri ya, Hmm. ya gue emang udah harus bisa ngidupin anak-anak gue gitu loh. Bagaimanapun caranya, gue harus cari kerjaan yang bener-bener semangat banget gitu loh nyari kerjanya. Tapi semisal nih, lu dapet kerjaan yang proper nih ya. Terus lu punya anak, tapi anak lu batu, nggak dengerin lu. Anaknya batu. Gimana maksudnya nih? Sama orang nggak sopan ya, misalnya orang lewat, dikatain mau dia, gendut, misalnya. Nah, itu mah pribadi lu ke gua nyong. Nyehe juga Nah, lu. mungkin dia lu takut ngedidik generasi ini ya, alpha lu ya. Iya, itu yang Oh, susah. yang ini alfa Iya. ya? Belum kalau cuci piring lu udah update status tuh broken home. Emang ada? Ada, lu gak tahu aja. Disuruh nyuci piring broken home. Iya. Apa yang broken? Kagak tahu namanya dia disuruh tiba-tiba update begitu. Kok jadi anak emak gue? Nggak tahu deh, dia jadi mungkin dia yang dicuci kali. Mukanya dikasih sunlight gitu kan. Lu takut juga tuh ngedidik generasi beginian ya. Iya, itu juga. Lu Salah takut satu. nggak bisa ngedidik mereka ya. Ah. Ya itu masalah juga sih tuh. Kalau dari segi mendidik ya, berarti emang dari dianya harus Iya. ini kan ya? Dari bapaknya Dari kan. bapaknya yang harus punya pembekalan lebih gitu loh. Iya, misalkan gue udah benar ngedidiknya. Hmm. Cuman kan tinggal apa ini di luar nalar semua bukan kelakuannya. Bapak gue juga dulu gitu mikirnya kan. Belum tentu guanya jadi sesuai yang dia mau. Nah, tapi kan bapak lu nggak ada YouTube, nggak ada sosial media dulu ngedidik lu. Pengaruhnya lu Iya. khawatir terbesar dari situ ya. Bisa jadi salah nih ya, satunya. dia udah bener nih ngedidiknya. Tapi kan lu tahu sekarang generasi TikTok. Nah, itu. Kalau lu gimana, Drong? Nyikapin dia nih. Tetap ya, kita harus yang lebih. Tetep gua. Kita harus tetap bener-bener ya kerja keras lah ibaratnya buat ngidupin anak-anak kita. Kerja kerasnya gimana nih kerja kerasnya? Ya lu bener-bener kerja gitu loh bang, jangan yang lu kayak kerja sehari habis itu udah gue mager. Lu datang telat, lu datang siang, Itu padahal mah masuk pagi. Mut-mutan itu mah. Nah itu. Ya kita bahasnya ekonominya nih. Tadi kan ada segi ekonomi juga kan. Iya. Khawatir kalau Nggak bisa ngidupin. nggak bisa ngidupin. Emang kategori lu bisa ngidupin anak istri lu nanti berapa standarnya? Yang pertama pasti pendidikan. Itu patokannya paling pertama itu pendidikan. Sekolah. Duit buat pendidikan ya. Duit buat pendidikan. Emang sekolah bayar, Tam? Wah, Ya kalau lu mau masuk sekolah negeri sih gratis, tapi lu tahu sendiri kan kayak gimana. Gimana tuh? terakhir tahunan gue ada SPP. SPP? Iya. Enggak sih, kalau negeri kagak ada. SPP nggak ada. Ya, cuma punglinya aja paling. Oh. Emang masih ada pungli? Ya, Kalau kan lu tahu gua lama di Kongo kan? iya sih. Kalau di Kongo nggak ada pungli-pungli. Gua waktu di Zimbabwe ya. Ah. Wah, itu parah sih. Oh berarti lu tetangga gua dong? Iya, lu tahu kan dana PIP di Zimbabwe? Ah. Diambil Capsek. Bener lu. Ya. Di Konoha Naruto. Jabat ini anjing. Gua naik dinaikin bener. Di Konoha Naruto dikasih duit gak sama Hokage itu? Harusnya. Tapi dapat gak dia? Makannya mancing. Ah, gua nggak tahu deh.
Di tiap hari makan ramen ya? Iya. Oh, lu takut anak lu ntar makan ramen mulu tiap hari Nah, gitu. itu. Berarti lu yang korup. Iya. Gitu dong. Nah, kalau dari segi duit, lu berpikiran takut kurang, Takut kurang, takut gak mencukupi. takut nggak mencukupi. Dari segi apa tadi? Pendidikan, Sekolah, sekolah, terus kesehatannya. kesehatan, Iya kan kalau misalkan sakit, Asuransi. ya bisa. BPJS kali. Iya, BPJS. Itu kan asuransi juga. Oh. Tapi ya bang, kalau menurut gua soal duit nih, soal keuangan, lu itu kan punya istri juga gitu loh. Nah, di mana lu sendiri orang tua tuh ya harus benar-benar berusaha gitu loh bang. Balik lagi kayak ya udahlah, misalkan suaminya kerja di kantoran, istrinya kayak ya udah nyari sampingan apa kayak dia jualan juga atau apa gitu loh buat ngidupin anaknya gitu loh kalau ngomongin soal Duit, finansial duit, kayak gitu. Finansial ya. Iya. Jadi dua-duanya kerja gitu Iya. ya. Tapi misalkan lu kerja, Ruk, nih, nggak mungkin kan lu dalam setahun lu bisa nebak lu pendapatan lu berapa. Lu Maksudnya? nyiksa anak lu kalau kayak gitu. Ngerti nggak sih maksud gua? Nggak ngerti gua. Lu udah punya anak nih, lu pasti berusaha lah, anak lu pasti Iya. berusaha kerja kan. Tapi kalau nggak mencukupi, anak lu tuh udah lahir nih, mau gimanain Nggak anak bisa lu? dibalikin lagi ke rahim Iya, ya. nggak bisa dibalikin lagi. Ya itu justru mau nggak mau kan, justru jadi motivasi dong harusnya. Jadi motivasi, Ah. tapi kan itu faktor luck dong kalau sukses kayak gitu. Faktor Mendingan mencegah hal itu terjadi Nah itu, daripada kejadian nanti. Ya gitu kan? iya bener. Iya. berarti mendingan nggak usah berlayar Daripada mending- tenggelam. Ya mending daripada begitu. dihantam gelombang. Lu tahu nih cuaca buruk, lu mau belayar? Lantas Apalagi- kenapa kapal dibuat? Apalagi Indonesia gelap ya. Apanya nih? Ini gelap. Ini malam coy. Ini Malam. juga nih, ini juga bajunya gelap nih. Ini gelap. Benar benar. Kampret nih orang. Tahu deh. Woi, kerja. Tahu buat hidupin anak-anak lu. Kreatifnya nggak jelas nih. Ya dikikan. Oh, jadi menurut lu kalau misalnya istri ikut bantu kerja pun belum tentu bisa Hidupin. masuk kategori standar yang menurut lu cukup gitu lah ya? Ya, Gimana? misal nih, gaji istri 2 juta, laki 2 juta, double income dong. Mm-mm. Emang sekolahnya 2 juta cukup? Ya itu mahal juga tuh. Bayar listrik belum buat Iya. hidup, Cicilan makan. rumah. Emang lu punya warisan? Kalau nggak nyicil rumah kontrakan gimana nih? Kontrakan aja Jabodetabek minimal 1 juta. Emang iya? Iya udah riset. Oh, Udah jadi keliling. makin lu riset justru makin ngedon lu kata Makin gue yakin, gitu. makin Enggak, yakin. Enggak Iya. ngedon. Jadi Cuman menurut gua kayak buat apa lu lu ngelahirin anak nih, punya anak, tapi lu bikin susah. bikin susah si anak gitu ya. Iya, Yang ada dosa ya. iya. Iya. Lu bikin susah anak. Dosa aja. Berarti nggak usah punya anak nggak apa-apa. Nggak apa-apa menurut gua. Menurut lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bikin sedikit ya dosanya ya. Iya. Iya. Ya sih kalau ada sih beberapa orang yang beranggapan justru itu malah membantu pemerintah ya dalam menanggulangi ledakan populasi. Iya, bener. Apalagi lu Cuman jangan begitu juga lo stres namanya. Iya, Kalau kan? lu berpikir dah kalau satu kabupaten Nggak mau punya anak. berpikiran begitu semua kali berapa ribu kabupaten nih di Indonesia Udah. bisa zombie semua isinya ntar. Kan yang lain mau terserah. Ini kan gua yang begini. Bisa jadi banyak. Kalau ngelihat anak-anak sekarang berpikirannya gini, gimana Tam kira-kira? Berpotensi nggak anak-anak? Dia Gen Z berarti ya? Iya. Gen Z. ya mungkin di sini berpikiran kayak gitu. Ya tapi mungkin di daerah lain enggak. Jadi kan bisa transfer aja ntar. Transfer apa tuh? Transfer anak. Lu dari Bangladesh datangin di sini ntar. Iya kebanyakan ya, Iya. pindahin ke sini gitu loh. Lu tahu kan sekarang di dunia ini tuh manusia ada berapa ya? Berapa? 2025 ini udah 8 miliar. Soto ini orang ini. Dari mana lo? Ye, lu. 8 miliar disebar tapi ya? Iya. Oh. Tahun 2100 katanya itu udah nyampe 11 miliar. Itu dunia katanya ya, itu nggak bakalan bisa nampung lagi buat ngasih mereka makan. Jebol. Iya. Pindah? Pindah ke Mars kita. Naik angkot? Enggak lah, bajai lah. Kan dia nggak mau punya anak. Ya makanya,
Berarti dia sama bininya doang gitu ya, anaknya nggak dibawa. Iya, gua nggak nyusahin orang berarti dong kayak gitu, nggak menemuin tempat. Berarti yang punya anak nyusahin orang gitu ya? Ya nggak juga sih. Kalau tadi anaknya nggak bisa dipenuhi hak dasarnya. Iya. Gue sih kadang sepakat kalau misalnya ada orang yang menormalisasi kenakalan anak-anak ya. Kadang Maksudnya? ya nggak semua orang suka anak kecil loh. Teenager. Nggak semua orang suka bocil-bocil yang nyebelin. Tapi lo jujur, lo kalau ketemu anak kecil yang manis, lucu, terus kaki lo diinjek, lo nggak bakal marah kan sebenarnya. Kagak. Tapi beda kalau ada anak kecil nih udah Batu. mukanya ngeselin, jelek, pengen nonjok aja kan rasanya. Pukul lain Ya, aja. cuman ya gimana kalau misalnya itu jadi dalil nggak mau punya anak, buat gua nggak fair gitu loh. Karena nanti hidup lu ini versi gua ya, apalagi kan kita kan diperintahkan untuk Punya keturunan. punya keturunan secara nggak langsung ya. Siapa yang merintah? Gini loh bahasanya, didiklah anakmu dengan baik gitu. Kalau di ajaran gua ya, berarti Baik itu berarti ekonominya cukup. Siapa lagi tadi? Kehidupan pokoknya, pendidikan. Pendidikan. Parenting. Pendidikannya cukup. nah bagus. itu maksud gue itu di luar konteks kalimat itu. Jadi didiklah anakmu dengan baik, itu ada penggalan kalimat di situ. Didiklah anakmu, berarti poinnya adalah secara nggak langsung lu punya anak. Tapi kalau arahnya ke situ ya bang, lu punya tanggungan untuk mendidik anak lu kan. Pasti. Lu udah ngarahin yang bener, Hmm. anak lu batu, misalnya anak lu narkoba, seks bebas, salah siapa kalau gitu? Tanggungan dosanya siapa yang nanggung? Kalau dosa sama kagak tetep ya itu urusan Yang sono. yang punya kuasa. Kalau menurut gua itu nggak bisa dijadikan bapaknya yang salah, ya nggak juga sebenarnya, kecuali bapaknya nggak mendidik dengan baik. Tapi Iya. kalau dengan catatan lu sudah berusaha maksimal tapi anak lu tidak apa ya? Gak benar. Anak lo tidak berhasil sesuai dengan apa yang lo mau, menurut gue itu bukan salah lo juga gitu loh. Karena itu nggak bisa dijadiin alasan supaya mendingan gue jadi nggak punya anak gitu. Ya itulah ketakutannya. Karena kan sebagai bapak, sebagai orang tua kan punya tanggungan jawabnya. Tapi lo punya pacar sekarang? Punya. Rencana mau nikah nih? Rencana Sama pacar iya. lo yang ini? Iya. Pacar lo mengiyakan nggak kira-kira? Pacar gue mengiyakan. Nggak apa-apa gitu ya? Gak apa-apa, gue udah dililan. Karena kan naluri perempuan kan, Ya, setahu pasti gue ya, pengen. setahu gue ya gitu loh. Naluri perempuan gimana pun pengen punya anak gitu loh. Ya, tapi gue juga inilah, maksud gue kayak hal kayak gini kan gede nih buat pernikahan nih. Jadi gue harus ngobrol sama dia. Nggak mungkin Gede kayak- apanya nih? Ya kan ini kan solusi dari Pembahasan besar. Iya, pembahasan besar lah. Kayak nggak punya anak ini kan nggak mungkin gua doang kan. Ini kan keluarga 2 orang. Enggak, soalnya sorry gue potong. Kalau misalnya kita bahas tadi lo bilang gede, gue kurang sepakat sama pernikahan yang biayanya gede-gedean, tau gak lo? Temen gue nikah itu sampai berapa tuh? 300 juta. Kita nggak bicara suku apa gimana ya, cuman buat gue kalau di ajaran gue ya nggak perlu sampai segitunya. Makanya banyak termasuk lu mungkin nih. Kan Cuma, apalagi malah ada gua dangdutan pernah, nih. Iya. Dangdutan berapa ya sendiri gitu loh. Gue tuh ngobrol sama dia. Gue udah jelasin nih, semisal nanti menikah, gue gak mau punya anak. Karena menurut gue tanggungannya gede. Terus si doi mengiyakan. Mengiyakan. Karena dia setuju juga sama gue. Kata dia, iya gue juga punya pemikiran kayak lu. Dan gak siap juga dia. Nggak siap. Tapi kalau nih ya, kalau misalnya ternyata lu kelepasan misalnya tuh dikeluarinnya di dalam. Keluar di dalam apa gimana maksudnya? Keluar tapi di dalam. Jadi nih, Jadi lu mau tetap rawat atau lu kasih ke orang atau lu nggak boleh gitu ya. Panti asuhan. Kalau jadi ini teknisnya nggak sengaja ya. Iya. Nggak sengaja ya, tanpa direncanakan. Ya gue rawat lah. Itu udah mau nggak mau. Karena kan nggak disengaja juga. Masa mau gue buang? tapi posisi udah nikah ya. Udah nikah. Oh, Jangan nggak nikah bang. oke. Ya kan hamil masa nggak dinikahin? Tapi kalau misalnya nanti kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan ya. Iya. Di usia pernikahan lu yang 5 sampai 6 tahun, tak tahu bini lu pengen, "Mas, kayaknya saya mau punya anak," gitu. Itu harus diobrolin lebih juga lagi karena kan deal-dealan buat nikahnya aja cat free.
Berarti mau Wah, nikah susah, deal-dealan, wah ngaco nih. Susah. nih. Kan namanya orang mau bangun rumah tangga kan udah harus satu jalan, Bang. Heeh. Kalau dia nggak setuju ya ngapain sama gua? Ntar kalau misalnya nih setelah 6 tahun ternyata bini lu pengen punya anak, Iya. lunya nggak mau, Iya. gimana tuh? Iya, sesuai deal-dealan yang lu bilang nih di awal nih. Ya udah. Masa lu pisah dua-duanya kayak gitu? Ya kalau kayak gitu kan udah nggak sejalan. Wah. Gimana Berarti nih, Bang, menurut sebelum lu, Bang? kawin tanda tangan kontrak dulu secara nggak Pakai langsung. materai, pakai Gua materai. tangan. Secara nggak langsung. Iya, secara secara langsung. langsung iya. Karena naluri perempuan gimana pun kan pengen punya keturunan lah. Ini tahu gua ya gitu loh. Kalau nanti di usia 6 tahun atau 10 tahun tahu bini lu pengen punya anak, Nggak bisa dari gua. Waduh. Pisah, waduh, pisah. ngaco nih, Wah, ngaco ini gimana nih? Ini orang nih. Tapi gue mau nanya nih, Ah. semisal menurut lu kalau udah nggak sejalan, lu nggak mau pisah? Konteks gak Konteksnya. sejalannya dulu nih. Kalau Biasanya di- Calvary coba. Selama nggak, kalau di gua ya Iya. nggak sejalan sesuai secara agama, baru wah ngaco lu udah secara agama nih. Tahu-tahu misalnya amit-amit jabang bayi ya nih, ini kan contoh ya. Tahu-tahu bini gua nyembah pohon pisang gitu kan. Tahu-tahu gua pulang kerja bini gua nyembah pohon pisang, ya baru dah kagak beres nih. Tapi ini berhubung konteksnya di agama ya. Kalau lu denger hadis gak? Surganya istri itu ada di suami. Ridho Keridoan istri suami kan? di suami ya. Surganya istri kan? Hmm. Lu sama suami kan? Hmm. Semisal nih, isi nikahnya itu udah nggak bener. Kan misalkan dia minta punya anak, tapi gua nggak setuju. Dia ngelawan gua dong. Sedangkan kita udah punya perjanjian di awal pernikahan. Berarti nggak Jadi mau. mending pisah dong daripada dia Berarti menurut lu dia pengen punya anak itu sesuatu yang nggak bener? bukan nggak bener. Cuman kan di dilan awalnya nggak begitu. Hmm. Kan hadisnya di awal apa? Nurut sama suami kan, itu udah dijamin surganya perempuan. Sedangkan dia ngelawan gue dong kalau kayak gitu. Kan di dilan awalnya nggak punya Wah, anak. gua kalau udah Berat agama nih, Bang. gua Nih, berat nih. udah. Itu mau gimana? Berat nih. Udah. Kan namanya nikah kan kerjasama lah ya, kerjasama Iya. tim. Hmm. Ibaratnya satu tim, kalau satunya jomplang ya timnya nggak bisa jalan. Iya. Sedangkan lu mengklaim lu kaptennya ya, bahwa ini juga kadang nih ya mentang-mentang tanda kutip ya, emang sih itu Ya. bisa emang itu benar Rasulullah yang ngomong kalau di Islam ya, Hmm. bahwa kalau misalnya manusia boleh sujud, tolong dikoreksi kalau gue salah ya. Hmm. Manusia boleh, kalau boleh manusia sujud, maka seorang istri harus sujud sama suaminya. Cuma kalau konteksnya punya anak dan nggak punya anak, lu sama aja kayak, kalau buat gue perempuan pengen punya anak itu setara dengan perempuan bernafas. Hak Bisa dipisah. asasi manusia yang paling dasar gitu. Iya, ngerti. Kalau menurut gue ya, Hmm. kalau lo bilang itu enggak itu jadi alasan bahwa si istri lo nanti itu katakanlah istri lo melampaui melanggar perjanjian Di awal. pernikahan di awal Iya. tadi ya, lo sama aja kayak ini versi gue nih, menyuruh istri lo nggak nafas gitu loh. Karena naluri seorang perempuan gimana pun adalah punya keturunan. Terus balik lagi tadi Nah. di awalnya kayak gimana? Berarti lu orangnya nih yang bener-bener Saklek. saklek buat enggak. Iya, tapi kan gini loh. Pertanyaan kan tadi, misalkan istri lu 6 tahun lagi pengen punya anak, Mm-mm. ya kan? Tapi gue tetap gak mau nih. Istri gue maksa. Gue milih cerai dong kalau kayak gitu. Kan jadinya gue gak ridho gitu, Bang. Yang ada surganya gak ada di dia. Ngerti gak maksud gue? Susah Mending nih, Bang. dipisah kalau udah kayak gitu. Gimana, Karena udah Bang? gak sejalan. Gua bingung deh kalau kayak gitu nanggepinnya gimana. Karena kan itu emang bener, kalau gua ya, ya itu emang harus kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan ya ke pembahasan di awal. Kalau misalnya mereka sepakat di awal nggak mau punya anak, ya udah gitu. Tapi ya mungkin aja kan setelah 6 tahun itu ekonomi bagus misalnya. Oh iya, cari gue potong dah. Kalau misalnya nih, tahu-tahu di 2 tahun usia pernikahan lu, Hmm. Ekonomi naik. alhamdulillahnya rezeki naik. Oke. Terus lu tahu-tahu dengerin motivator, tahu-tahu lu jadi orang yang lebih bijak, mampu dengan bagus untuk mendidik, tanda kutip ya. Berubah lah misalnya gitu. Sama Allah yang maha besar nih dikasih kemampuan ke lu. Kira-kira berubah pikiran nggak? Kalau udah mencukupi semua gitu.
material atau non material? Kira-kira gimana? Susah juga sih. Tetap lu ada keraguan ya bisa ngedidik anak ya. Iya, karena ada di situ Karena kan juga tadi faktornya. bukan hanya ekonomi. Dari lu nya juga Iya. nggak mampu ya, belum mampu. Semisal gue bisa didik anak, Hmm. tapi kalau anaknya sableng gimana? Lu merasa itu salah lu gitu ya? Ya iya juga kan, gue orang tuanya yang didik. Menurut lu gitu nggak, Tam? Gagal dong berarti jadi bapak. Kalau misalnya si anak nggak beres, salah bapaknya gitu. Ya setahu gue ya, ngedidik anak itu emang butuh peran dari orang tua, lingkungan, sama sekolah. Nah sekarang lu lihat deh di Indonesia, oke dia benar misalnya ngedidiknya, sekolahnya gimana? Kalau dia nggak punya duit, sekolahnya di sekolah negeri. Gue bukannya ngecilin sekolah negeri ya, tapi kan lu tahu sendiri kayak gimana kualitasnya. Tuh. Kemudian lingkungan, oke lah lingkungan perumahan atau lingkungan tempat tinggal lu bagus, tapi kan lingkungan sosial media Iya itu. kacau juga kan. Nah menurut gue sih ya emang agak riskan ya kalau lu punya anak sih di. Tapi bukannya Karena malah itu jadi harus dia mengupgrade dirinya sendiri kan? Iya. Supaya Jadi mampu iya, gitu jadi loh. mampu buat Guanya mendidik. mampu, Mm. anak guanya yang nggak bisa, ngerti nggak? Iya, ya, tadi kita Yang bahas saklek pertama anak guanya. itu salah lu apa bukan gitu, Iya. sebagai orang tua. Yang kedua ya pengaruh lingkungan tadi gitu loh. Kalau gue sih netapin ya memang sih secara tidak langsung atau bahkan ada orang kadang-kadang pikiran dari pihak luar sih menurut gue. Itu yang susah kan? Sorry bang, tadi kan konteksnya kalau 2-3 tahun pernikahan terus ekonomi udah naik. Misal. Iya, misalkan kayak gitu kan, otomatis sekolah terpenuhi dong, dikasih yang paling bagus dong, nggak mungkin Iya. sekolah negeri. Iya. Otomatis juga ya lingkungannya juga Emang bakal mendukung sekolah kayak gitu. swasta juga ini menjamin kalau misalnya perilaku anak itu Ya enggak Nggak ngejamin. menjamin. enggak juga ya. Makanya gue bilang ketakutan terbesar itu lingkungannya emang rusak. Mau Tapi diapain kalau lagi? misalnya lu di sekolah swasta, lu bisa milih sekolah. Kalau di sekolah negeri, Ya udah, ya udah segitu adanya. Segitu yang adanya dekat, gimana? yang dekat rumah lu aja. Maksudnya Kan zona zonasi. zonasi. bukan maksud gua. Kalau lu kaya nih misalnya, penghasilan lu misalnya taruhlah 50 juta per bulan. Amin. Lu bisa pilih nih, oh gua mau anak gua di sekolah di sini nih, di sini. Ini bagus nih, ini bagus. Otomatis juga orang tua jadi nge-search juga bang, kayak Iya. oh ini sekolah ini nih kayaknya bagus nih, lihat dulu latar bagus belakangnya. atau enggaknya ini kategori siapa? Ya kan, Gitu loh. ya kan ada banyak program. Enggak, kalau kita bahas anak bisa jadi lebih baik tanda kutip di sekolah yang kategori lu bilang tadi sekolah bagus lah Ya, lingkungan atau oke. swasta gitu lah ya. Iya. Bisa jadi dia lebih toksik. Oke, dia nggak ngomong kasar. Siapa tahu jadi psikopat. Ya itu Berarti lah. kalau misalnya Ya, kayak balik gitu lagi ke orang tuanya. lu malah bikin Menyetujui dia gua itu dong. nggak mau punya anak. Ya Iya. enggak. Maksudnya poinnya adalah kalau ketakutan terbesar lu adalah lingkungan, kemanapun lu pergi, medan tempurnya akan sama, bro. Ya itu alasannya. Kenapa harus Bukan ada? jadi gitu. alasan itu justru untuk wedding malah nggak punya anak. Enggak, tapi kan lu tetap aja harus filter di mana anak lu tumbuh kan. Kalau filter, gue lebih ke arah ya karena udah di sini gitu loh. Mau nggak mau ya medan tempurnya di sini. Kita bertempur dengan Orang-orang sini. orang-orang sini gitu loh. Kalau lu punya duit banyak, Hmm. lu bisa milihin medan tempur buat anak lu. Kalau gua nggak juga. Tetap Lu di sini. aja duit lu punya penghasilan 50 juta, tetap aja lu masukin ke sekolah negeri gitu. Karena nggak menjamin buat gua. Kategorinya misalnya sekolah negeri jelek misal ya. Misal. Terus sekolah swasta bagus. Di mata gua sama aja. Karena pendidikan terbaik itu Dari orang tua. dari orang tua gitu loh. Karena ada temen gua masuk, gua nggak nyebutin sekolahnya gimana ya. Tahu-tahu dia masuk sekolah yang kategorinya swasta misalnya. Iya. Pulang-pulang ngomongin fisika kuantum juga. Apa nggak stres lo? Anak SD kelas 2. Tahu-tahu ngomong fisika kuantum. Gua berpikiran lebih baik anak gua ngomong jorok daripada anak umur 2 tahun ngomong fisika kuantum. Oh ini liar juga nih. Lu ya lebih gila kan? Liar juga. ini serem Ini nih. lebih liar Ini juga serem nih. Ya, lu aja yang denger serem, apalagi gua yang lihat langsung. Nih orang kok anak kecil bahasnya udah
antar tubrukan partikel atom Tapi atau gimana. Kalau kayak gitu oke dong bang, kelas 2 udah ngerti kuantum. Ya kategori lu kan. Generasi emas dong maksudnya. Daripada lu SMA kagak bisa perkalian, Iya. ditanya ibu kota Itu Jawa. memang dia nyepet. Ya Hasil itu didikan dia. mana? Didikan siapa itu? Sekolah mana? Itu mah emang dianya aja yang PA. Kalau perkaranya dia nggak bisa kali-kalian, lu mau sekolah di Oxford pun, kalau emang goblok mah goblok aja. Gak ada anak Gitu loh. Oxford yang kayak gitu. Di mata gua Gak gitu loh. ada. Ada pasti Oxford ada. itu hasil seleksi orang-orang pinter. Makanya mereka-mereka yang pinter tuh dulunya pasti sekolahnya juga sekolah-sekolah yang terseleksi dengan baik. Nah itu Ya kalau punya duit, Kalau nggak punya gimana? kalau nggak punya, kan ada beasiswa juga. Ya kalau ada pinter beasiswa. Lah gimana caranya lu jadi Ngedidik anaknya. anak lu jadi pinter. Cara bikin anak pinter posisinya gimana nih? Terbalik helikopter. Ngaco juga Cara nih. bikin anak pinter gimana? Gua bawa helikopter nih. Tahu kenapa jadi helikopter? Enggak kata dia bikinnya. Ah. Nge-build up lah, maksudnya mendidik karakternya. Oh, gitu. iya. Konteksnya mendidik. Bukan ngebikin caranya posisinya begini ya, ngaco lah. Gue juga pengen tahu kalau caranya gimana. Ya kan lu udah lama kenal juga lu berdua kan lu. Gua udah lama kenal lu, nggak pernah berantem kayak tadi sih. Ya Edi juga maksa juga sih. Dianya juga. Ya kalau dari kita orang sih ya, kita nggak tahu ke depannya gimana kan. Iya. Lu ingat nggak Leicester City pernah juara kan? Pernah. Tuh. Itu tim anta beranta loh. lo Nggak tahu ada kan yang tahu. MU pernah Kali. juara. Apa itu tim apa itu? Lu jangan ngomong gitu lu di grup Oh iya. Tapi lu yakin MU tetap bisa juara? Tahun depan. Ya itu sih ngada-ngada lo ya. Lu lihat Arsenal gak, Bang? Apaan tuh? Arsenal, Klub apaan tuh? klub Eh. yang unbeaten. Lu lihat ya, udah regenerasi masih kalah. Main di divisi 2 ya? Iya. Udah regenerasi Lawannya kesalip Mitra kemarin. Kukar. Hashtag 2, Bang. Lu ya. Lu aja percaya nih ya kalau anak itu tuh bisa bener gitu kan kalau misalnya dididik oleh yang gitu kan. Orang tua yang Orang tua baik. yang ya? baik, yang benar gitu kan. Masa lu nggak percaya kalau MU tahun depan juara? Ya tapi nggak besok juga gitu loh. Ya besok itu kategori nggak tahun depan, mungkin 20 tahun lagi kita nggak tahu gitu loh. Lamaan. 5 deh, Tahu. 5. MU juara kalau Manchester City bangkrut misalnya gitu kan. Udah malam nih. Lu ngeronda lagi sono? Kan gua tadi sama lu jalan berdua. Lu gini aja deh, udah malam. Kalau ribut pagi aja mendingan. Ya, Jadi pagi nggak ada kita yang janjian. marah-marah gitu loh. Jam berapa lu di sini? Di sini ya. Dia mau dilanjutin aja. Boleh di sini ya. Pikir Iya. lagi Iya. ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2-3 tahun ke depan ya gitu loh. Misalnya lu ada berubah pikiran, maksud gue sih ya jangan ekstrim dengan tahu-tahu lu bakal bubar sama bini lu nanti. Kalau misalnya tahu-tahu bini lu pengen punya anak gitu. Tetap gue sih ngasih arahan sesuai porsi. Itu tetap hak lu nggak mau punya anak kek, lu mau bikin anak 10 kek, atau lu mau mungkin lu jadi wakil presiden kan gue nggak tahu gitu loh. Pengen jadi wakil Kan misalnya. tadi gua katanya wakil. Jadi wakil nyuruhin cowok. Lo wakilnya wakil. Nah. Bisa nggak tuh, Kang? Wakilnya wakil presiden. Asal punya orang dalam aja sih. Ah, contohnya. Toneri tuh wakilnya wakil begini nih. Ya tapi menurut gua sih bagus sih hal-hal yang kayak gitu tuh harus didiskusiin emang. Karena jangan sampai lu punya anak motivasinya tuh lemah. Kalau menurut gua ya. Nah, kalau itu gue lebih setuju. Persiapan ya. Iya. Persiapan. Jangan sampai lu kayak gua pengen nikah, pengen punya anak, tapi lu tuh nggak tahu nih apa yang harus lu siapin sebelum lu tuh benar-benar memutuskan untuk punya anak. Tahu-tahu 10 tahun tanpa gelar kan? Iya, Tanpa gelar juara ya, gitu. puasa dong. MU itu. Nontonnya udah capek. Udah, gitu aja. Kalau menurut gue sih dipikirin lagi lah, Jil. Tapi topik-topik kayak gini sebenarnya seru kalau misalnya didiskusin dan kita bawa ke podcast tau. Iyalah. Nah, buat kalian ya kalau misalnya punya bahan atau cerita nih yang mau dibagi ya, lu mungkin bisa ini ya, bisa kirim ke sini nih. Dan Kemana nih? Kemana? nih, Kita bikin susah editornya ya, di sini. Di sini juga ada nih, sama di sini nih. Sama si Di sini juga ada nih. yaudah, ya gua mau ngeronda lagi. Udah, cabut. Nah, oke. Bye-bye. Thank you, Bang. Makasih ya, Bang. Ya.